subscriber Ayam Hias Kulonprogo. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil paket berupa 64 ekor ayam mutiara induk dari Jawa Timur. Saya melakukan pengiriman kemarin dari Jawa Timur ke Jogja, khususnya Wates. Saya menggunakan ekspedisi kereta api yaitu KAI8. Nah, di sini siang ini saya sudah berangkat karena tadi sudah dikabari bahwa paketan dari Jawa Timur tersebut sudah tiba. Dan kali ini nanti teman-teman bisa mengikuti bagaimana ketika teman-teman juga ingin kirim menggunakan ekspedisi kereta api, yaitu langkah-langkahnya. Jadi teman-teman ketika ingin melakukan pengiriman, ketika dapat pembeli atau teman-teman khusus dagang yang belum bisa kirim-kirim, ketika ada pembeli dari luar provinsi khususnya masih dalam Jawa, itu bisa menggunakan ekspedisi KAI8. Jadi teman-teman harus membawa ke area biasanya itu area stasiun kereta api. Nah, di situ ada loketnya, ada agen atau ada apa ya namanya, ada outletnya, yaitu agen KAI8. Namun ketika teman-teman mungkin berada di daerah Temanggung, daerah Boyolali, atau daerah yang tidak dilewati jalur kereta api, biasanya itu juga ada agennya. Jadi tidak semata harus ada berada di lingkungan stasiun kereta api. Jadi biasanya ketika teman-teman berada di pelosok, sekarang KAI8 itu sudah mulai banyak membuka cabang-cabang di kabupaten-kabupaten yang tidak atau yang jauh dari akses dekat dengan stasiun kereta api. Jadi teman-teman bisa membawanya ke agen, lalu bilang tujuan mana, nanti pasti sampai. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti dan melihat. Ketika ngambil pun juga harus mengambil ke stasiun, jadi area stasiun, karena di Kabupaten Kulonprogo khususnya Wates itu ada stasiunnya sendiri, dan untuk di Jogja juga ada stasiunnya sendiri. Jadi ini untuk paketan yang menggunakan KAI8 ekspedisi kereta api itu harus mengambil, jadi tidak diantar. Jadi teman-teman ketika menggunakan harus ngalai, ibaratnya harus ngalai untuk mengambil sendiri. Nanti biasanya setelah tiba itu sama pihak yang ada berada di outlet itu mengabari paketan dari daerah mana atas nama ini sudah tiba. Nah, ini tadi saya sudah dikabari bahwa paketan di Jawa Timur sudah tiba. Nah, kita lanjut nanti sampai dekat stasiun ya. Ini sudah hampir sampai. Ini sudah di Palang Pintu, juga Palang Pintu Timur Stasiun Wates. Ini kereta Bandara YIA ya teman-teman. Ini adalah kereta baru. Maksudnya kereta baru adalah jalur baru. Ketika teman-teman dari Jogja atau teman-teman nanti di Jogja ketika mau ke Bandara Internasional Yogyakarta bisa menggunakan kereta tadi tersebut. Nah, murah untuk saat ini 10.000. Jadi kereta tadi disebut sebagai kereta Bandara YIA karena khusus untuk melayani ke arah Bandara YIA, Bandara Internasional Kulonprogo. Ya, inilah kota Wates, ini kota pusatnya, ini kota perbelanjaan, ya ini pasar Watesnya. Jadi ketika ketemu perempatan, mau ke stasiun Wates, teman-teman daerah Kulonprogo yang belum tahu KAI8 bisa langsung ke daerah area stasiun Wates untuk mengirim ayam atau barang paket benda mati lainnya. Jadi ini juga edukasi bagi teman-teman ketika belum tahu atau belum bisa untuk mengirim ayam, mungkin khusus daerah Wates atau Bantul Selatan, daerah Kulonprogo, itu bisa langsung ke stasiun Wates. Nah, itu adalah stasiun Watesnya. Itu sudah banyak paketan, outlet paket. Itu ada KAI, paket dari KAI, yang ini adalah KAI8-nya. Seperti ini, jadi berada di komplek Wates itu sudah pasti itu. Ini outletnya.
Jadi teman-teman ketika ingin paketkan barang atau hewan bisa langsung ke sini. Yo kabeh, ayam mutiara dari Jawa Timur sudah tiba di Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan jasa paket KAI 8. Edukasi buat teman-teman ketika menggunakan atau melakukan paket jangan sampai memakai kardus karena resikonya sangat tinggi. Meleok seperti ini rawan sekali, ini menyusahkan petugas sebenarnya. Jadi saya usahakan pakai palet kayu seperti biasa, seperti yang saya lakukan. Jangan menggunakan seperti kardus seperti ini sangat rawan sekali, rawan jebol kalau kena berak. Nah ini ya sebenarnya mudah sih untuk melakukan pengadaan dari paket kayu, palet kayu tersebut. Rawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ulung bok pak. Paket ayam mutiara dari Jawa Timur udah meleok ini, kalau telat pengambilan bisa bahaya ini. Jebol, banyak yang jebol kok ini. Ini sebenarnya ini tidak recommended ini packingnya. Ini ada yang telur, teman-teman, ini ada yang telur. Coba pak, ditingkat ya paling. Kayak tok. Oh, kuat ndak? Cangger kabeh berkaitan. Aku ora nggo lawang-lawangku tak laske lagian. Tiba, hah? Ditali. Aku nggo tali mau. Paketan dari Jawa Timur. Juragannya ngamuk-ngamuk. Packingan itu yang bagus. Iki juragan KAI 8 wates. Sing arep nganggo iki ning rada disabari. Betul. Sabari. Nek disabari rada weng. Ngono wae, Pak. Ngono wae. Ya, teman-teman. Kita nanti mau kasih judul apa kita nggak tahu ini. Judulnya mau packing terburuk atau packing apa. Tapi ya seperti inilah kejadiannya, keadaannya. Jangan ditiru, ini sangat rawan, apalagi luar pulau yang melakukan estimasi tempuh lebih dari 2 hari ini pasti jebol. Konten kali ini mudah-mudahan bisa dijadikan gambaran teman-teman bagaimana ketika teman-teman ingin melakukan pengiriman ke luar provinsi, khususnya di dalam Jawa, itu bisa menggunakan kereta api yaitu KAI 8. Namun sekali lagi teman-teman, untuk diperhatikan, sudah banyak sekali dari agen KAI 8, outlet KAI 8 itu melarang packing menggunakan kardus. Karena apa? Karena memang rawan sekali. 1, rawan jebol, 2, rawan panas ketika ventilasi tidak bagus. Apalagi nanti kalau saat itu kepanasan, itu akan menjadi menambah pengap dari hewan yang kita kirimkan. Jadi usahakan ketika teman-teman melakukan pengiriman, gunakanlah packing kayu bekas buah atau packing keranjang bekas packing dari buah kelengkeng. Jadi seperti itu. Karena ini adalah contoh bagaimana ketika packing itu menggunakan kardus dan tidak bonafit menurut saya. Apalagi seperti halnya kayak asal-asalan, tidak memperhitungkan panjang. Bagaimana kalau terjadi ini, terjadi itu, bagaimana nanti kalau kena hujan seperti itu. Padahal itu tadi 8 box itu diisi 64 ekor ayam induk mutiara. Jadi teman-teman, itulah kelemahan ketika kita packing menggunakan kardus. Nah itu ayam mutiaranya. Jadi itu resikonya sangat bahaya sekali. Tapi alhamdulillah ini sepertinya sudah saya cek semua dari 64 ekor itu selamat hidup, sehat.
Ya udah dulu ya teman-teman, mungkin cukup sekian, dan nanti teman-teman bisa membantu channel ini untuk subscribe dan share ya. Semoga channel ini semakin berkembang dan bisa menambah manfaat buat bagi para penonton subscriber, khususnya Ayam Bias Kulon Progo. Sekian dari saya, terima kasih.